Jurnal PT Jaya Selalu debitnya kas 87.300. Uang muka PPA pasal 22 2.700.000, kreditnya penjualan 90 juta gitu. Jelas? Ini akan bermanfaat. Ini soal-soal ini akan bermanfaat kalau kalian kerja kelak ini. Ya, bagaimana transaksi yang berbagai macam itu akan kalian hadapi nanti. Terus mana lagi? Udah ini aja yang dibahas? Tadi gimana Pak jadinya kas? Ya kas Maaf, Pak. 87.300. Uang muka PP pasal 22 2.700.000, kreditnya penjualan. Penjualan. Oke, Pak. Bapak, berarti tadi di KPP-nya itu ada PPN ya, Pak? Iya. Kalau jurnal di KPP. Kalau jurnal di KPP gimana? Ayo. Aduh, Pak. Bentar. Pembelian ya, Pak? Bukan pembelian. Mesin Kalau absensi, KPP, aktiva tetap, mesin absensi. tetap. Mesin absensi. 99 juta. Terus? 99. Pada Terus PPN. PPN masukan. PPN masukan. PPN masukan di kredit ya, Pak? Hah? Keluaran. Masukan dong. Kan sudah masuk di aktiva tetap. Masukan kan karena dia beli barang. Beli, iya. Bukan, ini kan jadi harga pokok aktiva tetap, Neng. Harga pokok mesin absensi. Udah aja langsung 99 juta di situ. Ya kan? Berarti PPN masukan itu nggak dipisah sendiri gitu, Pak? Enggak. Karena kan bendahara negara termasuk di KPP itu membeli barang untuk aktiva tetap itu memasukkan unsur PPN di dalam harga pokok jadi barang. 99 udah masuk aja. PPN, Pak? Iya, udah plus PPN. Oh, berarti nggak usah tulis PPN dong, Pak? Ya, tidak dikreditkan, nanti dibiayakan di biaya penyusutan nantinya. Ya, kenanya di biaya penyusutan nanti. Kreditnya berarti apa? tadi kata Bapak, bukan dong. Kata Bukan. Bapak ada PPN di jurnal KPP-nya. Berarti nggak ada PPN di jurnal. Di jurnal nggak ada PPN, tapi PPN-nya dihitung. Maksudnya angkanya 99 juta, bukan 90 juta. Karena harus sama dengan DIPA-nya. Paham ya? Jadi absensi mesin itu harus 99 juta karena DIPA-nya segitu, ya. Jadi PPN-nya ada tidak ada, cuma dimasukkan sebagai harga pokok mesin absensi. Itu loh. Ya, jadi jurnalnya debitnya aktiva tetap mesin absensi 99 juta, kreditnya utang PPA pasal 22 2.700.000, ya. Terus DIPA atau surat perintah membayar kalau di bendahara negara itu. SPM ya. Surat perintah membayarnya 95 300 ya. 96.300 ya. 99 aja dikurangi 2.700.000. 96.300. Ada kas, Pak. Itu kas, Pak. SPM, surat perintah membayar. SPM, surat perintah membayar ya, sama dengan kas lah, cuma kas bendaharawan. Surat perintah membayar itu yang buat bendaharawan, SPM. Nah, nanti SPM itu dibawa oleh yang jual. Ya, dibawa oleh yang jual. Nanti dia dapat duit dari bank yang ditunjuk.
Kan kas Pemda itu biasanya di Bank Jabar ya. Kalau kas KPP nggak tahu di mana. Kas negara mungkin. Jadi SPM, surat perintah membayar. Sama dengan cek itu fungsinya ya. Cuma nanti duitnya seolah-olah dikeluarkan untuk PPN, tapi masuk lagi, gitu loh, ngerti nggak? Mekanismenya begitu. Paham ya? Jadi seolah-olah ada duit untuk PPN itu, 9 juta. Kan SPM-nya 96.300. Hutang PPh pasal 22-nya 2.700.000. Oke, cukup? Kok sepi? Berapa Lanjut, orang? Pak. Lanjut, Pak. 27 orang. Yang mana lanjut teh? Kan banyak, Pak, soalnya. Ini kan Semuanya, sudah. PT Pak. Rama, Pak. PT Rama. PT Rama yang mana sih? Ini. Oke. Kalian outputnya ketahuan lemah ini ya. PT Rama pada tahun pajak 2009 membayarkan dividen sejumlah 80 juta kepada pemegang sahamnya yaitu PT Amar, pemilik saham PT Rama, dan penyertaan modal 30%. PT Amor, pemilik saham PT Rama dengan penyertaan modal 10%. Tuan Romo, pemilik saham PT Rama dengan penyertaan modal 60%. Total 100%. Baik. Hak PT Amar atas dividen berapa? 92 juta bukan, Pak? Dari mana 92 juta? 24 juta. 72, Pak. 24 juta Salah. yang benar. 24 juta, 30% kali 80 juta. Hak PT Amar Saya itu kira hanya langsung 24 digabung. juta. Ngapain digabung? Digabungkan 100%. PT Amor hanya 8 juta haknya. Tuan Romo haknya 48 juta. 48. Saya mau tanya, PT Amar dipungut pajak nggak oleh PT Rama? Enggak. Kenapa? Enggak, Pak. Karena dia sahamnya kurang dari 25%. Kebalik dong. Lebih dari 25%. Salah baca, Pak. Salah PT baca Amar tanda itu bacanya. sahamnya lebih dari 25%. Jadi PT Rama tidak mengut pajak. PT Amar nerima berapa? 24 juta. 24 juta. Nerima uangnya 24 juta dia, dividennya. Ya. 24 juta. Ya, berarti PT Rama tidak memotong pajak atas PT Amar. Ya. Berarti jurnalnya gimana untuk PT Amar? Saya nggak bikin jurnal, Pak. Loh, kan di sini Dividen ya, dan buat Pak. jurnalnya. Pendapatan dividen ya, Pak. Oh, Yang jurnal. ditanya ini Jadi PT bawa. Rama loh, yang ditanya PT Rama. Oh iya. Kan Dividen hitungnya Pak. lebih Dividen. potongan. Balik, Pak. Dividen Dividen. 24 juta, PPH. kreditnya nggak ada PPH. Oh, jadi satu-satu, Pak, itunya jurnalnya, Satu-satu. Pak. Nah, iya, saya pikir digabung, Pak. Ya Ih, saya juga silakan. digabung, Pak. Ya digabung juga boleh. Cuma kan belum saya bahas. Kalau Oh, gitu, satu-satu Pak. debitnya dividen PT Amar, kreditnya kas atau bank 24 juta. Itu jurnalnya. Sekarang PT Amor haknya berapa tadi? 8 juta. Dipotong pajak nggak? Potong. Dipotong pajak atas dividen PP pasal 23 berapa persen? 15%. 15%. 15% kali 8 juta. 1.200.000. 200. Berarti jurnalnya gimana? Dividen pada Dividen. utang pasal Pada utang PPh 23. Utang PPh pasal 23. Dividennya 8 juta, kreditnya hutang PPh pasal 23 1.200.000, lalu kas atau bank
6.800.000 ya. Cincai kan? Nah, untuk Tuan Romo. Tuan Romo. Kalau mau digabung ya jurnalnya jadi apa ya, bertumpuk nanti. Kalau nggak paham bisa salah nanti buat jurnal. Nah, untuk Tuan Romo gimana? Haknya 48 juta. PPN-nya bersifat final. Berapa persen? 20% ya, Pak? 10 bukan Pak. 10%. Nah, 10%. Atas dividen Saya 10, iya, Pak, 10%. 10. Untuk orang pribadi 10%. Iya, karena dia orang Tapi pribadi. bersifat final ya. Berarti Iya, Pak. pajaknya dalam 4.800.000 kan? Berarti jurnalnya debitnya dividen berapa? 48 juta. Kreditnya apa? PPh pasal 4 ayat 2. Oke, PPh pasal 4 ayat 2 berapa? 4.800.000. 4.800.000. Kas banknya? 43 juta. Oke, 43.200. Gampang kan? Gimana tadi Pak? Coba. Dividen 48 juta. Kreditnya hutang PPh pasal 4 ayat 2 4.800.000. Kas atau bank 43.200. Ini pot-putnya berarti kalian payah ini. Pada bingung. Yang ngejar pot-put siapa yo? Terus sehabisnya waktu ya. Apa nih? Iya. Rahardika belum ber-NPWP, seorang pengarang membuat novel menjadi bestseller di awal tahun 2020. PT Penamas, perusahaan penerbit memberikan royalti kepada Rahardika sebesar 500 juta rupiah. Hitunglah PP pasal 23 yang wajib dipotong oleh Penamas dan buat jurnalnya. Ingat kalau belum ber-NPWP berapa? 30%, Pak. 30%. Tinggal 30% kali 500 juta. 150 juta. 150. Iya, Pak. Jurnalnya? Kok benar? Royalti 500 juta. Biaya royalti 500 juta. Kreditnya hutang PPh pasal 23 150 juta. Kas dan banknya 350. 350 juta. Udah gitu doang. Nah itu Pak, sabun colek tuh Pak. Ini. Nah. Sabun colek. Kenapa kalian? Ini sebetulnya ada jawabannya di bawah kayaknya. Ada jawabannya enggak? Ini kalau ada gini-gini tapi biasanya ada jawabannya. Bapak kayaknya nggak ngasih tahu. Ini ada jawabannya nih. Kalian benar. aja nggak kalian aja nggak. Nah, jawabannya ada nih. Kalian aja nggak ngecek. Saya udah jawab kok. Kalau ada itu apa? Yang ini juga kayaknya ada jawabannya. Kan PDF, Pak. Oh iya, kalian ada, PDF Pak. ya? Oh Nggak. iya. Kan PDF, Pak, jadi nggak bisa lihat. Oh, bener. bener. Ini jawabannya udah. Jadi yang kena hanya jasa konsultan dan jasa keagenan iklan aja. Sementara penggunaan Daber 10 juta yaitu dipotong oleh PT Advertising kepada Dabernya. Itu mah urusan dia, bukan urusan PT Sabun Colek. Antara PT Sabun Colek dengan PT Advertising ya hanya urusannya motong jasa konsultan dan jasa keagenan saja. Ya. Jurnalnya gimana, Pak? Jurnalnya debitnya? Kas. Kok kas? Enggak, kas mah di kredit. Nah itu saya debitnya nggak tahu itu, Pak. Debitnya apa? Pendapatan jasa, Pak.
Oh, pendapatan jasa. Saya biaya daber, biaya jasa konsultan, saya Nggak semua tahu, masukin, Pak. Biaya iklan. Jadinya Sebentar, kontraknya Terus- berapa? kontraknya 50 juta. 50 juta. Itu kan jasa PT Advertising kepada PT Sabun Colek. Cuma dia ngesub lagi ke yang lain. Ke Daber ngesub, Nah, iya. terus ke media ngesub lagi kan. Dia bayar ke media berapa? Nah, 30 juta. Itu kan hanya duit saja. Ya, biaya pemasangan iklan. Kira-kira jurnalnya gimana? Ini kan jarum hitung ya. PP pasal 23-nya 200 juta ini. Maaf, 200 ribu. PP pasal 23-nya 200 ribu. Kira-kira jurnalnya gimana? Ini biaya apa sih? Nah, itu kalau saya debitnya biaya daber, biaya jasa konsultan, biaya jasa keagenan, Jangan. biaya pemasangan iklan. Salah ya, Pak? Biaya iklan aja 50 juta. Oh, jadi langsung aja ya, Pak? Iya, biaya iklan 50 juta. Kan. Ya kan? Oke. Biaya Iya, iklan Pak. 50 juta. Hutang PPh pasal 22, 23, 200 ribu. Kreditnya kas bank. Pasal 22 apa 23, Pak? 23. Jasa kan? PPh pasal 23, 200 ribu. Kreditnya kas dan bank 49.800. Masalah urusan PT Advertising dengan dia masang iklan di media, itu mau urusan advertising. Nggak usah diurus sama kita. Cincai kan? Kasnya 49.800. 49.800. Udah? Lanjut, Pak. PPh Lucu. 24, Pak. PPh 24. Ini soalnya kan mirip dengan itunya. Mirip dengan penjelasannya. Ya kan Mana? kali aja, Pak. Salah-salah kayak tadi. Iya benar. Ya Biar kan? makasih, Pak. Emang soalnya mana sih? Ada, Pak. Orang satu paket PT kok, Pak. maju, PT maju kena mundur, Pak. Apa sih? PT maju kena mundur kena. Maju Mana kena, soalnya? mundur kena. Oh ini. Oh iya. Ah, PT itu. MKMK berkedudukan di Jakarta. Ini kan sudah ada jawabannya. Enggak, Pak, kan itu ada hitunglah pajak yang dikreditkan. Singapura, Malaysia. Iya kan ada hitungannya nih. Yang terhutang di Singapura. Nih, 25 juta yang dibebankan. Kredit pajaknya. Oleh karena pajak di Singapura sudah 30 juta, maka kredit pajak dibebankan hanya 25 juta. Kan gitu. Ya kan? Terus yang di Malaysia, ya, ini 37.500 menurut perhitungan. Tapi karena di pajak Malaysia hanya 35 juta, yang dipakai angka 35 juta. Jadi jangan lebih dari angka yang ini. Ya. Kalau yang dipakai lebih rendah, yang dipakai lebih rendah. Nah ini kaitannya dengan pajak yang di Indonesia. Ya, total PPh terhutang di Indonesia kan 100 juta. Kredit pajaknya 25 juta di Singapura, 35 juta di Malaysia, angsuran PPh 25 di Indonesia 39. Totalnya kan berarti 99 juta. Sementara total PPh terhutang 100 juta. Berarti kurang bayarnya hanya 1 juta. Oh, beda, Bapak. Ini di Kayaknya contoh ini bukan ya? itu mah beda, Pak. Kita di mana sih? Ada Di soalnya di mana? pertemuan 3. Pertemuan 3 ada soalnya. Coba kita. Nah, tapi ini
Kok Bapak pertemuan 2 yang kasus-kasus itu ya? Ntar Oh, dulu iya. lupa. Oh, beda, Pak. Beda, Pak. Pertemuan 3, Pak. Soalnya. Pertemuan 3. Pertemuan 3. Emang ada soal di bawah? Ada, Pak. Oh, ini sabun colek. Ini. Oh iya ini bukan. Nggak kelihatan, Pak. Oh, latihan BPA 24 sama maju kena mundur kena juga. Oh, angkanya beda. Cuma angka beda doang kalian ini. Ah, kira apa? Sesi berapa barusan jadi bingung. Sesi berapa barusan? Sesi 3, Pak. 3 ya. Ini. Nah, iya, Pak. Oke. Tapi PT Maju kena mundur kena juga ya. Namanya sama kali, Pak. Sama. Tapi di pertemuan 2 itu nggak kayak gitu. Cuma contoh soal ada. Memperoleh penghasilan luar negeri dan dalam negeri. Penghasilan di Singapura 100.000 US dollar. Penghasilan dari Malaysia royalti 50.000 US dollar. Penghasilan dari Filipina 12.000 US dollar. Rugi tidak dikenain pajakan. Penghasilan dari Indonesia 200 juta. Pelunasan pajak selama tahun 2012. Angsuran 25 bulanan 84 juta. Pelunasan pajak di Singapura 20 juta. Penghasilan pelunasan pajak di Malaysia 12.500.000. Di Filipina nih ya. Kurs 14.000. Tinggal dikalikan dulu aja kursnya. Ya. Dirupiahkan dulu seluruhnya. Ya. Hitung pajak yang dapat dikreditkan di Singapura. Rumusnya gimana? Rumus menghitung. Pajak. Rumus menghitung pajak yang diperkenankan di suatu negara. Gimana? Kalau pajak yang dipungut dibagi semua hasil pajak yang didapat, dibagi semua pajak dari negara mana aja ya, Pak. nah, terus dikalikan yang tarif 25%. Apa tuh? PPH terutang. PPH berapa ya? PPH 24 ya, Pak? PPH badan. PPH 24 bukan. Ini perhitungannya kan tadi ada rumusnya. Coba lihat di pertemuan berapa tadi? 2. Pertemuan 2. Gimana rumusnya? Untuk di Singapura berarti berapa? 100 juta Singapura. Dibagi total penghasilan. Emang 100 juta ya, Pak? Bukan 100.000. Oh, 100.000 US. Dibagi semua penghasilan dari harus disamain dulu ya, Pak. 1,4 M dibagi 2 M dibagi 300 dikali iya 2 M 300 dikali 575. Iya. Berapa hasilnya? 350 juta. Nah, sementara 20.000 dolar kali 14 juta berapa? 280 juta. Berarti yang dipakai 280 juta gitu loh. Iya. Terus yang di Malaysia berapa? 50 US dollar, 50.000
Dibagi berapa? 700 dibagi 2,3 miliar. Dikalikan 575. Hasilnya 175 juta. Nah, 12,5 kali 14.000 berapa? Nah, itu. Ntar lupa. Rasanya itu kurang. $12,5 Kali 14.000. 15.000. 187. Nah, berarti 500. yang dipakai berarti yang 175. Yang mana yang lebih rendah aja? Oh, gitu. Itu. Ya kan? Berarti Mas sesuai hasilnya aja ya, Iya, Pak? proporsional. Sesuai hasil terus kalau Proporsional. oh gitu. Proporsional aja. Udah kan? Ketemu berapa PKP-nya? Penghasilan kena pajaknya berapa? Tinggal dikalikan 25% tarif pajaknya. Lalu dihitung berapa yang sudah dibayar angsuran bulanan, lalu dibayarkan di Singapura, dibayarkan di Malaysia, dijumlahkan, kurang bayar atau lebih bayar, gitu aja. Bisa ya? Insya Allah, Pak. Udah, apalagi? Masih ada waktu kayaknya. Saya yang lain, jangan Farida melulu. Coba yang lain, siapa tahu ada ini kan kita udah pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, pertemuan 6. Nah, iya itu, Pak. Leasing. Leasing. Okay. Pertemuan 6 itu sewa guna usaha. Oke. Ini mah cincai perasaan. Iya, Pak. Cuman mau nanya dikit doang. Nanya apaan? Sesi 6. Mana sesi 6 kok nggak ada? Apa? Yang ditanya apa? Itu, Pak, yang coba, Pak, yang tabel dulu, Pak. Tabel. Yang tabel yang Bapak bikin. Nih. Nah, iya itu. Nah, itu, Pak, kan angsuran pokok yang tahun terakhir, angsuran pokok sama bunganya itu kalau dijumlah nggak sama dengan angsuran yang paling depan tuh, Pak. 23.981. Iya, karena kan dia ada nilai sisanya kan. Kalau di pajak itu nilai sisa nggak dihitung ya, Pak. Memang berapa Nah, terus, sih selisihnya? Ini ditambah ini berapa sih? 23.981. Beda sedikit, beda rupiahan aja. Iya, Pak. Nah, itu di jurnalnya kan, jurnal yang 2011, jurnal kasnya itu kita ngikutin tetap angsuran atau kas yang keluar sesungguhnya, Pak? Itu doang, Pak. Angsuran aja. Ini 23.981.620. Berarti nggak balance dong, Pak. Soalnya kan jurnalnya kan gini nih, Pak. Bentar. Soalnya banyak yang nanya, Pak. Bedanya berapa perak? Kan bedanya berapa? Sedikit sih, Pak. Dikit banget. 801.302. Berapa? Cuman berapa perak doang? 188. 302 dengan 130, 432.
432. Cuman 188 perak sih, Pak. Nah, iya. Cuman pada nanya gitu, Pak. Kan di jurnal 2011 itu kan utang leasing pada biaya bunga, utang leasing dan biaya bunga pada kas. Nah, itu kasnya itu ngikutin angsuran atau ngikutin jumlah dari angsuran pokok tambah bunga, Pak. Kalau misalkan ngikutin angsuran, hasilnya kan beda 188 itu, Pak. Angsurannya aja dikecilkan. Biar Oh, seimbang berarti jalan. Ya. Angsurannya dikecilkan. Pembulatan itu. Supaya seimbang, angsurannya dikecilkan aja. Jadi dikurangi 188 rupiah. Jadi 23.981 400 berapa? 48. 423. Nah, itu aja. Pokoknya disamain. Kalau di tabel itu kan hanya perhitungan ya. Mungkin saja kan uang receh. Sekarang kan kalau kalian dapat kembalian 200 perak juga udah nggak dikembaliin kadang-kadang. Disumbangkan, Pak. Iya. Tapi bayarnya penuh kan. Berarti kalau mau sih kasnya juga keluarnya penuh ya. Jadi 21.801.302 tambah 188. Karena bunga harus 10% dari 21.801.302. Jadi digedein angsuran pokoknya bisa, dikecilkan angsuran bulanan, angsuran tahunannya bisa. Kalau mau seimbang. Ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Waktunya tinggal 6 menit. Kisi-kisi Pak, boleh. Nah, itu, Pak. Wah. Dari tadi udah kisi-kisi semua. Itu yang dibahas itu kisi-kisi semua. Ya. Semua yang dibahas keluar semua ini di ujian, jangan-jangan. Aduh. PPH 26 Pak belum? 26. Yang tugas kelompok yang itu latihan, ya, Kak? Iya, yang latihan 2. Waduh, nggak cukup Mastiin aja sih, waktunya Pak. nih. 26 nggak keluar, saya nggak keluarkan di 26 kok. Oh ya udah, Pak. Saya nggak ngeluarkan di PPH 26. Ya, kalian baca aja. Waktunya tinggal 5 menit. Kisi-kisinya yang udah dibahas malam ini, kalian pinter nebaknya. Ini. Berarti kalian udah siap ini ujiannya. Tinggal nanti Amin. hitungnya jangan salah gitu aja. Kadang-kadang kan salah ngitung. Ya, 2% dari 1 juta. Kadang-kadang 20.000 jawabannya. Ya. Berapa? 2% dari 1 juta berapa? 200.000, Pak. Oh, kan salah juga. Salah lagi. Oh, kan? Itu kadang-kadang salah 2. ngitung. Ya. 2% dari 1 juta berapa? Nolnya dikurangi 20.000. 2. 20.000. Benar tadi. Bukan 200.000. Ya, itu aja. Kalian harus hati-hati menghitung. Tapi yang kalian tanya malam ini keluar semua di UKS. Harus semuanya aja terserah. Tinggal kalian milih yang mana. Ngerubahnya jangan banyak-banyak ya, Pak. Hah? Ngerubah Soalnya soalnya banyak, jangan Pak. banyak-banyak, Pak.
Iya Pak, soalnya jangan banyak-banyak Kalau Pak. bisa Ingat saya mirip cuma gitu 3 Pak, soalnya. mirip gitu. Ya cuma Soalnya hanya 3 tapi 3. jangan beranak pinak, Pak. Ya Pak, 3 jangan soalnya. beranak-anak ya Pak. Ya, siap-siap lah. Tapi 3 itu kalian tidak harus jawab 3-3-nya. Kalian pilih nomor 1 wajib, nomor 2 dan 3 itu pilih salah satu. Bisa nomor 2 yang anu, bisa anu. Gitu. Cincai itu. Nah, semua soal cuma ada pilihan yang enggak ditanya kalian ini. Pilihan tapi berarti kalian milih yang satunya. Berarti maksud saya ya. Jadi saya bikin 3 soal. Soal 1 wajib untuk semua mahasiswa. Soal 2 dan 3 pilih salah satu. Nah, salah satu itu yang kalian tanyakan malam ini. Jadi gampang kan? Yang wajib juga ada yang ditanyain malam ini kan ya Pak? Yang wajib ditanyakan malam ini. Udah, tenang aja. Tinggal 2 menit. Teman-teman, cukup ya? Iya Pak, cukup Pak. Cukup, Pak. Alhamdulillah. Ya. Nah, mudah-mudahan kalian siap ujian. Sebelum ujian ya saya mohon maaf ya kalau ada kekurangan ya teman-teman, karena saya juga hanya manusia biasa ya. Jadi bisa saja ada kekurangan ya, atau tidak jelas, tidak menjelaskan itu kan susah ya. Memberi penjelasan kepada mahasiswa itu tidak semudah orang. Jadi bukan apa ya, banyak profesor yang kalau ngajar tidak bisa dimengerti gitu ya. Nah, saya juga mungkin begitu ya. Ada beberapa pengertian yang kalau saya jelaskan kalian sulit paham. Nah, ini kan suatu kelemahan saya ya. Jadi bagaimana untuk biar kalian ngerti itu kan susah ya. Nah, ini mungkin ada kekurangan saya mohon maaf ya. Oke. Teman-teman, sampai jumpa, tinggal 1 menit. Mudah-mudahan kalian siap UTS. Lebih kurang minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak.